Halo teman-teman investor semuanya, semoga bahagia dan sehat selalu. Jadi di video kali ini saya akan coba membahas WSBP. Nah, WSBP ini adalah Waskita Beton Precast ya. Jadi sesuai dengan namanya, beton precast. Nah, itu adalah bisnis dari si WSBP ini dan namanya juga Waskita ya depannya. Nah, itu jadi memang induknya itu adalah Waskita atau kode sahamnya WSKT. Nah, cuman saham yang kali ini kita akan bahas WSBP ya. Kan saya bahas setelah yang satu ini. Nah, jadi ini saya coba ambil dari materi public expose-nya yang 20 Agustus 2019 buat melihat kira-kira WSBP ini perusahaannya seperti apa sih ya. Jadi Waskita ini sebenarnya mendirikan divisi precast pada tahun 2013 itu dengan kapasitas produksi 616.000 ton per tahun. Ya, ini awal mulanya. Lalu Waskita Beton Precast-nya ya, perusahaannya itu dibentuk pada tanggal 7 Oktober 2014. Nah, pada saat itu WSBP ini udah memiliki 4 pabrik precast. Kapasitasnya 800.000 ton per tahun. Jadi udah cukup besar ya pada saat itu. Dan tiap tahunnya terus mengalami pertumbuhan. 2015 tiba-tiba udah punya 6 pabrik 1,8 juta ton. Lalu 2,65 juta ton dengan 10 pabriknya. 2017 menjadi 3,25 juta ton ya dengan 11 pabrik. Dan di tahun 2019 terakhir ya, ini udah meningkat lagi menjadi 3,7 juta ton. Jadi setelah melakukan IPO di tahun 2016 ya, kapasitas produksinya udah bertambah sekitar 1 juta ton per tahun. Jadi ini memang luar biasa banget. Apalagi memang kebutuhan dari beton precast ini terus-menerus meningkat karena memang Waskita ini dipercaya oleh pemerintah juga ya untuk memegang atau menjalankan proyek-proyek infrastruktur di Indonesia dan kebanyakan mungkin juga jalan tol ya, sehingga membutuhkan precast yang cukup lumayan. Lalu kalau misalnya kita mau lihat dari struktur kepengurusannya, ini komisaris dan direksinya ya di tahun 2019 kemarin. Lalu kalau misalnya kita mau lihat nih, precast 3,7 juta ton per tahun itu tersebar ya di Cibitung, Sidoarjo, lalu ada di Palembang, Kalijati, Kerawang, Bojonegoro ya kan, Subang, Klaten, Sadang, Gasing, dan Legundi. Lalu untuk batching plant ya, untuk ready mixnya ada di Sumatera, Pulau Jawa ya, Jabodetabek, Jogja, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga di Sulawesi. Nah, ini sekilas untuk nilai kontraknya ya si Waskita Beton Precast. Dan ke depan kita akan melihat ini dia rancangan teknokratik RPJMN 2020 sampai 2024. Jadi memang pemerintah ya, sasaran pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan layanan dasar. Jadi infrastruktur pelayanan dasar. Lalu ada infrastruktur pendukung perkotaan, energi ketenaga listrikan, infrastruktur ekonomi. Jadi ini proyek-proyek yang ke depan bakal bisa menopang kinerja dari si Waskita Beton Precast ya. Begitu juga dengan perusahaan-perusahaan konstruksi lainnya seperti Waskita, Wika, dan lain sebagainya. Nah, jadi potensi yang juga menarik adalah potensi proyek ibu kota baru yang katanya 2024 itu akan mulai pindah ke Kalimantan ya. Jadi daerahnya sekitar Samarinda dan Balikpapan sana ya. Nah, itu juga menjadi katalis akan meningkatnya permintaan dari produk-produk Waskita Beton Precast ini. Ya, jadi udah cukup sekilas tentang perseroan ini. Kita bakal ngelihat dari sisi keuangannya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat dari shareholdernya terlebih dahulu ya, ini dimiliki oleh PT Waskita Karya 60%. Kalau kita misalnya mau lihat dari financialnya, kita lihat dari yang annual ya, dari 2015 sampai 2019 angkanya ini cenderung mengalami peningkatan dari 2,6 triliun menjadi 7,4 triliun. Walaupun di 2018 angkanya sempat mencapai 8 triliun ya, tapi mengalami perlambatan di tahun 2019 akibat adanya pemilu. Nah, lalu di laba bersih ini juga sama ya. Dari 334 miliar di 2015 itu naik terus menjadi 1,1 triliun di 2018, tapi kemudian turun menjadi 806 miliar.
Karena itu tadi ketidakpastian adanya pemilu. Dan di tahun 2020 ini kita bakal ngeliat ya secara quarterly kita bandingkan kuartal 2 2019 kita bandingkan dengan kuartal 2 2020, ternyata hasilnya luar biasa beda ya. Dari 1,6 triliun cuman dapat di tahun 2020 itu 347 miliar. Makanya bottom line si perseroan yang tadinya bisa profit 86 miliar di tahun 2019 sekarang mesti rugi 99 miliar. Jadi memang di tahun 2019 sudah ada pemilu ya, di tahun 2020 tiba-tiba ada muncul yang namanya pandemi COVID-19. Jadi ini memang suatu tantangan banget buat perusahaan-perusahaan konstruksi BUMN ya. Dan kita bisa lihat sendiri harga sahamnya dalam 1 tahun terakhir itu turunnya luar biasa banget dari 350 ya, ini WSBP sekarang udah menjadi sekitar 161, jadi udah minus 50,92%. Bahkan kemarin sempat turun dalam banget nih di bulan Maret. Nah, cuman udah mulai rebound. Nah, kita bakal lihat kira-kira ke depan seperti apa. Kita bakal melihat dari key statnya terlebih dahulu. Dari sisi solvency rasionya ya, current rasionya sebenarnya masih oke di sekitar 1,41 kali. Cuman memang mungkin paling bagus kalau misalnya dia udah sampai di atas 1,5 kali ya, itu baru mulai lumayan menarik. Lalu kalau long term debt to equity-nya ini juga cukup sehat di kisaran 0,29 kali. Jadi masih aman ya untuk kita nyaman lah, jangan sampai ini perusahaan pilot di tengah-tengah pandemi. Lalu kalau misalnya kita lihat dari sekilas nih cash flow statementnya, ini semuanya minus ya, kecuali financing, artinya perusahaan ini melakukan pinjaman uang ke ya perbankan atau obligasi atau apa. Kita bakal lihat cash flow from operationnya sebelum-sebelumnya itu seperti apa ya, apakah negatif terus atau gimana. Nah ternyata kalau misalnya kita tarik dari tahun 2016 ini sempat negatif ya, bahkan negatifnya lumayan dalam di sekitaran 4 triliun, lalu naik lagi ya, sangat positif di kisaran 2 triliun, dan terakhir mulai minus lagi di 110 miliar. Jadi memang kalau perusahaan-perusahaan itu mengambil proyek-proyek turnkey atau lebih ke arah infrastruktur ya, itu karena kan udah selesai baru dibayar. Nah itu memang kebanyakan itu kesulitan di di bagian cash flow from operation. Jadi kayak misalnya ini tiba-tiba minusnya bisa sampai 4 triliun, kan itu luar biasa banget ya minusnya. Jadi perusahaan ini akhirnya harus meminjam utang ya, harus meminjam utang ke bank atau mungkin menerbitkan obligasi, dan jangan sampai sih melakukan right issue. Lalu kalau misalnya kita lihat dari sisi harganya ya, current PE ratio-nya 9,77 kali. Ya ini TTM-nya. Jadi sebenarnya kalau udah kita lihat seperti ini udah boleh dikatakan price in ya, atau udah menyesuaikan dengan penurunan kinerja yang ada. Karena memang penurunannya luar biasa banget ya harga si WSBP ini. Lalu kalau misalnya kita lihat dari PBV-nya 0,61 kali, ini juga udah cukup murah sebenarnya, karena udah di bawah nilai ekuitas dari si perseroan ini. Jadi ya target price ya nggak jauh-jauh lah dari book value-nya ya. Silahkan dicek angkanya berapa. Nah disitulah kira-kira fair value dari perusahaan si WSBP ini. Oke, jadi demikian dari saya tentang Waskita Beton Precast. Semoga videonya bermanfaat ya. Jangan lupa buat di subscribe dan juga follow Instagram saya di Pesan Saham. Sampai ketemu di video berikutnya. Selamat berinvestasi.